Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang terdiri atas landasan yang dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengertian permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah dalam pendidikan, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya sarana pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dan Alexander 1945, Fortes 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli. 1. Ki Hajar Dewantara. 2. Parker Begut. 3. Buning dan Konstan. Berikut pengertian pembangunan menurut para ahli. 1. Siagain 1994, Alexander 1994, Paki 2001. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama bertali erat, yaitu A. Hubungan antara aspek-aspek, B. Hubungan filosofi keilmuan, C. Aspek yuridis, D. Aspek struktur, E. Aspek kurikulum. Peran pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Yang kedua, menjadi produktif dalam bidang konstruksi. Yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, pelaku generasi dan penciptaan budaya. Dan yang kelima, konsumen barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Dr. Benu, NIM 102-230205, kelas D semester 1, Prodi PAUD 2 mata kuliah pendidikan, pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat dari pertemuan pertama sampai terakhir. Hakikat manusia pengembangan. Hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip manusia ada 8 ciri. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, kemampuan yang bertanggung jawab, kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 4 dimensi hakikat manusia. Pertama, dimensi individu, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi susila, yang keempat dimensi keagamaan atau religius.
Pengertian asas-asas pendidikan. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang. Dalam definisi asas, ada beberapa asas yang diterapkan dan dianut di Indonesia, antara lain asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Pendidikan juga diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun perencanaan pendidikan. Fungsi dan tujuan asas pendidikan. Di sini saya mengambil dua fungsi dan tujuan asas-asas pendidikan saja. Pertama, peserta didik dapat kebebasan untuk memiliki pendidikan dan keterampilan yang diamatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mengambil kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diamatinya agar dipersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Ada beberapa asas pendidikan. Yang pertama, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan dari Taman Siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas dan kemandirian dan belajar. Pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pendidikan yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa macam aliran klasik dalam kehidupan. Aliran klasik dalam pendidikan. Pertama, aliran empirisme. Yang kedua, aliran nativisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran pendidikan modern di Indonesia. Yang pertama, progresisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, premialisme, idealisme. Aliran pokok pendidikan. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang dimaksud dalam perguruan kebangsaan, taman siswa, dan ruang pendidikan INS Kayu Taman. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Yang kedua, ruang pendidikan INS Kayu Taman. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berintegrasi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Pengertian pilar-pilar pendidikan. Istilah viral dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting eksistensinya, seperti halnya tujuan, sasaran, instrumen pendidikan. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to learn dan long life education. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Yang kelima, learning to live in good.